Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai persiapan sidang tuntutan terhadap Putri Cenrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita telah terhubung dengan reporter TV One Kani Duharyani. Kita juga telah terhubung dengan ayah almarhum Brigadir Yosua, Bapak Samuel Huta Barat di Jambi. Kita terlebih dahulu bergabung dengan Kani Duharyani yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kani, selamat pagi. Bagaimana persiapan sidang hari ini dan apa saja sebenarnya agendanya? Selamat pagi Rizky dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadwal diagendakan akan ada pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa atas kasus misteri kematian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ataupun Brigadir J terhadap nama terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer, yang mana memang diagendakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini nanti akan berlangsung pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat begitu, yang mana memang kalau kita berbicara mengenai persiapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah dibuka seperti itu, yang mana nanti kita akan nantikan secara bersama-sama berkaitan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Yang mana jika kita melihat kilas balik dari perjalanan kasus misteri kematian Brigadir Yosua, peran Putri ini seperti yang telah dijelaskan dalam paket berita tadi, bahwa betul sekali dalam pernyataannya, dalam BAP-nya, dari laporan yang telah disampaikan kepada majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, bahwa memang Putri tetap bersikukuh dirinya mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua seperti itu. Lantas juga kita juga akan menantikan seperti apa nantinya dari pembacaan tuntutan dari Richard Eliezer, yang mana memang peran Richard Eliezer di sini juga telah ditetapkan atau bahkan mengajukan diri sebagai justice kolaborator, yang mana memang nantinya juga kita akan melihat secara bersama-sama apakah memang akan ada pengurangan hukuman tuntutan terhadap Richard Eliezer ataupun tidak, berkaitan juga dengan Putri Chandrawati, yang mana jika kita membaca ataupun juga kilas balik dari laporan ataupun juga pernyataan dari salah satu terdakwa yakni Kuat Ma'ruf, yang sempat juga menyatakan bahwa adanya dugaan isu perselingkuhan antara Yosua dan juga Putri Chandrawati ini, kemudian juga bahkan adanya ide dari Kuat Ma'ruf yang menghimbau Putri Chandrawati untuk melaporkan kepada sang suaminya yakni Ferdy Sambo atas tindakan pelecehan seksual, sehingga akhirnya sampai ke meja hukum pada hari ini, yang mana juga kita akan sama-sama mengetahuinya nanti pada pagi hari nanti, yang juga terjadwal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak hanya pembacaan tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer, namun juga akan ada sidang lanjutan berkaitan dengan kasus obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan terhadap terdakwa yang dapat kami informasikan terjadwal di agenda pada hari ini. Jika tidak ada halangan akan dilaksanakan sidang OJ perkara terhadap terdakwa Irfan Widianto, yang mana kita akan sama-sama nantikan secara bersama pula bagaimana hasil dari pembacaan tuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut. Kalau kita lihat berkaitan dengan hasil persidangan kemarin, pembacaan tuntutan juga telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum bahwa Ferdy Sambo ditetapkan tuntutan penjara seumur hidup, kemudian juga Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini juga sudah ditetapkan hukuman penjara 8 tahun penjara. Dan kita akan nantikan secara bersama-sama Rizky dan juga pemirsa bagaimana tuntutan yang akan diterima oleh terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer, apakah memang betul-betul akan mendapatkan pengurangan atau tidak. Kita akan nantikan secara bersama-sama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Rizky Darmansyah. Baik, terima kasih Kani Duharyani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan nantikan seperti apa sidang tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan juga barada Richard Eliezer pada hari ini. Kita langsung menuju ke ayah dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Pak Samuel Huta Barat. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi Rizky, kabar baik. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk pemirsa TV One Pak Samuel. Sebelumnya saya ingin meminta tanggapan dari Pak Samuel mengenai tuntutan yang telah dijatuhkan JPU kemarin terhadap terdakwa Ferdy Sambo penjara seumur hidup. Seperti apa tanggapan keluarga Pak Samuel? Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah sama-sama mengikuti persidangan di Jakarta Selatan yang membacakan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo. Di sana kita sudah sama mendengar begitu gamblangnya dibacakan jaksa penuntut umum hal-hal yang memberatkan Ferdy Sambo.
pada saat itu kami di waktu menyaksikan keluarga sangat berharap sekali ataupun menduga bahwa Ferdy Sambo ini akan dijatuhi hukuman mati menurut yang memberatkan bacaan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan di penghujung pembacaan tuntutan itu di sana tidak ada hal sedikit pun yang meringankan Ferdy Sambo. Oleh karena itu di dalam pikiran kami bahwa Ferdy Sambo ini sudah condong ke tuntutan hukuman mati. Ternyata tuntutan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan seumur hidup. Jadi kami sangat mengecewakan oleh tuntutan jaksa penuntut umum ini. Sebab tidak ada hal-hal yang meringankan Ferdy Sambo. Baik Pak, lantas apa harapan keluarga untuk tuntutan terhadap istri Ferdy Sambo Pak, Putri Candrawati yang juga hari ini akan menghadapi sidang tuntutan? Harapan kami keluarga besar, terutama kami ayah dan ibu almarhum Joshua, di pembacaan tuntutan terhadap Putri Candrawati pada hari ini, kami sangat berharap sekali kalau di tuntutan itu kiranya dijatuhi hukuman 340 yaitu hukuman mati. Sebab makanya kami bilang begitu, sumber dari segala permasalahan itu berawal dari si Putri. Saya lihat pun di pengadilan dia sangat berakting berbagai macam cara untuk mengelabui pengadilan ini. Jadi kami sangat berharap sekali bahwa tuntutan itu nanti yang ditentukan oleh jaksa penuntut umum hukuman 340 yaitu hukuman terberat pasal 340 hukuman mati. Baik Pak, eksekutor putra Anda Pak, Barada Richard Eliezer juga hari ini akan menjalani tuntutan. Harapan keluarga untuk Richard seperti apa Pak? Oh ya, memang itu Eliezer sekarang ini kan sedang diajukan oleh LPSK bahwa Eliezer ini adalah justice kolaborator. Diajukan kepada kejaksaan dan hakim agar Eliezer ini boleh menjadi justice kolaborator. Oleh karena itu mari kita bersabar menunggu keputusan dari hakim apakah memang Eliezer ini bisa atau layak menjadi justice kolaborator. Keputusan ada di tangan Pak Hakim. Baik, tadi sebelumnya Pak Samuel menyebutkan berharap agar Putri Candrawati juga mendapatkan hukuman maksimal. Apa alasannya Pak? Apakah memang keluarga menganggap Putri Candrawati berperan aktif dalam perencanaan pembunuhan putra Bapak? Ya, dari fakta di persidangan bahwa Putri ini adalah sumber dari puncak permasalahan ini. Dia melaporkan hal di Magelang. Sampai saat ini tidak ada bukti, apalagi visum dari dokter. Dia melaporkan kepada Ferdy Sambo bahwa dia di sana diperkosa, bahkan dibanting sampai 3 kali. Dalam hal inilah yang memancing emosional oleh si Ferdy Sambo dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa anak kita. Baik Pak Samuel, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga sebelumnya sudah menjalani sidang tuntutan. Keduanya dituntut 8 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana tanggapan keluarga melihat ini? Karena kalau kita lihat keterangan dari keduanya tetap bersikuku mengaku tidak melihat Ferdy Sambo menembak putra Bapak. Hal itulah yang sangat sayangkan tentang hukuman RR dengan si Kuat Ma'ruf. Di sana kan sama tuntutannya 8 tahun. Sedangkan peran mereka itu boleh dibilang sangat berbeda. Apalagi si Ricky Rizal itu si anggota kepolisian yang tahu soal sebab akibat di peristiwa ini. Jadi dalam hal ini kan dia mengetahui banyak tentang perencanaan ini. Mulai dari Magelang, dia sudah mengamankan senjata almarhum hingga ke Jakarta. Apalagi di Jakarta di rumah Saguling, dia dengan Ferdy Sambo sempat musyawarah di lantai 3 untuk merencanakan pembunuhan ini. Tapi dia menolak apa yang ditawarkan oleh Ferdy Sambo terhadap Ricky Rizal. Dan di Duren 3 pun dia ada di TKP. Dan dia memanggil almarhum dari taman rumah Duren 3. Jadi oleh sebab itu yang kami sayangkan, kenapa dia tidak bisa mencegah dalam arti bisa memberitahu sama almarhum Joshua agar bisa terhindar dari pembunuhan yang sangat sadis ini. Inilah yang
kami sangat sayangkan kenapa harus tuntutan 8 tahun. Sepantasnya dia harus di atas 10 tahun menurut hemat kami. Baik Bapak, keluarga kemarin juga menyaksikan secara langsung sidang Verdi Sambo, terdakwa Verdi Sambo. Apakah hari ini juga nanti keluarga akan bersama-sama juga menyaksikan mengawal sidang yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Samuel? Ya, memang menurut rencana saya hari ini saya akan menyaksikan persidangan Putri Cendrawati yang dibacakan tuntutannya pada hari ini. Mudah-mudahan ya Tuhan mengizinkan. Mungkin boleh ditekankan lagi mengenai harapan pihak keluarga Pak dalam sidang pada hari ini yang berlangsung sekitar pukul 10 nanti Pak. Harapan kami keluarga untuk sidang, terutama untuk sidang pembacaan tuntutan terhadap Putri Cendrawati, kiranya jaksa penuntut umum menuntut dengan pasal 340 yang terberat, yaitu hukuman mati. Seperti saya utarakan tadi di awal, bahwa si Putri lah yang awal dari permasalahan ini semua. Dialah yang memantik amarah si Verdi Sambo. Makanya si Verdi Sambo menjadi begitu menyusun rencana-rencana yang sangat sadis untuk membunuh anak kita ini. Baik Pak Samuel, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak keluarga jika nanti putusan ataupun vonis memang tidak sesuai dengan harapan dari pihak keluarga? Kalau vonis ataupun putusan dari Pak Hakim, mari kita sama-sama sabar menunggu. Nantilah kita bicarakan soal apa langkah-langkah. Dan yang penting sekarang mari kita doakan Hakim agar Hakim boleh menjalankan persidangan ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberikan Hakim roh hikmat agar beliau itu boleh menyidangkan dengan secara adil yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih Pak Samuel Huta Barat atas waktunya untuk pemirsa TV One. Semoga harapan dari pihak keluarga dapat terpenuhi dan sehat selalu Pak Samuel bersama dengan keluarga. Terima kasih Pak.